Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur mari kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada acara Debat Bahasa Indonesia pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, debat kali ini akan membahas mosi penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Debat akan dilaksanakan dalam beberapa sesi, yaitu pertama penyampaian argumen dari tim pro afirmasi dan tim kontra oposisi. Kedua, sesi tanggapan atau sanggahan. Ketiga, sesi penutup oleh masing-masing tim. Aturan waktu bicara dalam debat kali ini adalah: pertama, setiap pembicara diberi waktu maksimal 5 menit untuk menyampaikan argumennya. Dan yang kedua adalah setelah semua pembicara selesai, masing-masing tim akan diberi waktu 3 menit untuk menyampaikan kesimpulan. Apabila tidak ada pertanyaan mengenai aturan, mari kita mulai debat pada hari ini. Baik, kita mulai dari pembicara pertama dari tim pro afirmasi. Waktu Anda 5 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Pada saat ini kami dari tim pro yang beranggotakan saya, Asfi Hayati, selaku pembicara pertama yang akan bertugas menyampaikan latar belakang dan argumen pembuka yang menjadi dasar mengapa kami setuju atas mosi kali ini. Kemudian rekan kami yang kedua, Zusnia Khalifatus Sa'diyah, selaku pembicara kedua yang akan menyampaikan pola dan landasan berpikir mengenai mengapa kami setuju pada mosi debat kali ini. Dan rekan kami yang ketiga, Muhammad Fakih Adrian Ramadan, yang akan menyimpulkan kembali argumentasi-argumentasi yang telah kami paparkan dari awal hingga akhir pada perdebatan kali ini. Selaku tim pro, kami mendukung kuat mosi penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Sebelum kami masuk ke dalam alasan mengapa kami setuju pada mosi kali ini, kami mendefinisikan dengan 3 kata kunci dari mosi pro kali ini. Pertama, bahasa asing adalah bahasa yang berasal dari 2 lingkungan negara yang ditutur oleh orang asli dari negara tersebut. Kemudian, komunikasi adalah proses interaksi yang melibatkan 2 orang atau lebih. Dalam hal ini, kami batasi komunikasi secara non-formal dalam ruang lingkup percakapan sehari-hari. Kemudian, rasa nasionalisme adalah paham cinta terhadap tanah air. Jadi, mosi kali ini adalah penggunaan bahasa yang berasal dari luar dalam proses interaksi yang melibatkan 2 orang atau lebih dalam kehidupan sehari-hari, menunjukkan kurangnya rasa cinta tanah air seseorang. Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi di era globalisasi, mosi kali ini sangat sering kita temui. Masyarakat Indonesia, khususnya di kalangan remaja, banyak yang menggunakan bahasa asing sebagai bahasa dalam proses komunikasi sehari-hari mereka. Hal ini pun karena adanya anggapan atau statement yang mengatakan bahwasannya dengan perkembangan bahasa asing oleh 2 orang atau lebih tersebut, maka akan lebih terlihat bergengsi di mata dunia. Namun, di sisi lain beranggapan bahwa hal tersebut akan sangat merugikan negara Indonesia. Sebelum saya menyampaikan argumentasi saya yang pertama, terlebih dahulu saya ingin menyampaikan parameter yang kami ambil adalah penggunaan bahasa asing oleh kalangan remaja di Indonesia. Argumen yang pertama adalah jelas dengan menggunakan bahasa asing akan menggeser resistensi bahasa di Indonesia. Mengapa? Dengan anggapan atau statement yang telah saya katakan dalam latar belakang yang menyatakan bahwa akan terlihat lebih bergengsi jika kita mampu menguasai bahasa asing dalam proses komunikasi sehari-hari, maka hal tersebut lambat laun akan menggeser resistensi bahasa di Indonesia. Dampak yang dihindari adalah penggunaan bahasa Indonesia akan berkurang di dalam negara Indonesia itu sendiri. Mengapa demikian? Karena apabila seseorang beranggapan bahwa ternyata ia lebih bergengsi dengan menggunakan bahasa asing, maka akan ada pendapat-pendapat baru yang juga akan berpikir bahwa oh benar, menggunakan bahasa asing akan terlihat lebih bergengsi. Maka dari itu, penggunaan bahasa asing tersebut akan bertambah dan bahasa Indonesia akan berkurang sedikit demi sedikit dengan adanya bahasa asing yang digunakan dalam proses komunikasi sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah kita tidak dapat memungkiri bahwa tentunya negara Indonesia adalah negara yang menerima arus penyusupan globalisasi dengan
negara lain. Namun yang menjadi permasalahan adalah masyarakat Indonesia, khususnya remaja, masih minim atau masih sangat kurang kemampuannya dalam menyaring arus globalisasi yang masuk. Dan apabila kita membiarkan bahasa asing yang masuk melalui arus globalisasi ini sebagai bahasa yang digunakan dalam proses komunikasi sehari-hari, sedikit demi sedikit rasa cinta tanah air dalam masyarakat Indonesia akan berkurang, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa mosi kali ini benar-benar patut untuk disetujui. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara pertama dari tim Pro atas penyampaiannya. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada pembicara pertama dari tim kontra oposisi untuk menyampaikan argumennya. Waktu Anda 5 menit dimulai dari sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang terhormat, tim afirmasi, dan hadirin yang kami banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin sekalian, sebelum kita memperdebatkan mosi pada pagi hari ini, izinkan saya memperkenalkan tim oposisi. Yang pertama saya, Syafina Ardelia sebagai pembicara pertama, kemudian rekan saya Najwa Mahfuzah sebagai pembicara kedua, kemudian rekan saya Rakib Abdul Haq sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, saya menegaskan bahwa kami menolak mosi kita pada hari ini, yaitu yang menyatakan bahwa bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dapat menurunkan rasa nasionalisme seseorang. Sebelum masuk ke argumen pertama, izinkan saya untuk menyampaikan pemahaman kami terhadap mosi ini. Yang pertama, bahasa asing menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 adalah bahasa selain bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Yang dimaksud dalam bahasa asing dalam konteks penggunaan bahasa sehari-hari adalah bahasa seperti bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, dan bahasa lainnya. Kemudian, sementara rasa nasionalisme adalah rasa bangga dan rasa cinta kita kepada bangsa Indonesia dalam mewujudkan dan tercermin dalam perilaku kita yang mewujudkan kedaulatan bangsa Indonesia. Dengan demikian, kami menyanggah apa yang dikatakan oleh tim afirmasi dengan menggunakan parameter kami, yaitu yang pertama, nasionalisme tidak diukur dari bahasa yang digunakan maupun umur dari seseorang, melainkan dari sikap kontribusi seseorang itu sendiri terhadap bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, penggunaan bahasa asing tidak berarti kita mengabaikan bahasa Indonesia, melainkan bagaimana kita menunjukkan kepada dunia global bahwa Indonesia sendiri memiliki kemampuan-kemampuannya yang lebih berkualitas, begitu teman-teman. Selanjutnya, 3 argumen utama kami adalah yang pertama, menurut Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa bahasa negara Indonesia adalah bahasa Indonesia. Namun tidak ada satupun aturan yang melarang penggunaan bahasa asing. Mengapa demikian? Karena pemimpin-pemimpin sebelumnya setelah menyadari bahwa bahasa asing dan bahasa Indonesia dapat hidup berdampingan. Banyak sekali bahasa Indonesia dan tutur kata Indonesia yang diambil berdasarkan dari bahasa asing. Contohnya saja kata kamar yang diambil dari serapan bahasa Belanda. Itu berarti lambat laun bahasa Indonesia terus mengalami perubahan dan beradaptasi seiring waktu. Kemudian yang kedua, seperti yang disampaikan oleh tim afirmasi, bahwa era globalisasi memang memberikan ancaman, tapi juga dapat memberikan kita peluang. Peluang bagaimana, teman-teman? Peluang kita di sini adalah bagaimana kita menunjukkan bagaimana kemampuan kita di mata global, dan menunjukkan kemampuan ini tentu harus menggunakan bahasa asing. Karena jika kita tidak melatih bahasa asing ini dalam komunikasi sehari-hari, maka kita tidak dapat menunjukkan bagaimana kemajuan ilmu pengetahuan kita ke mata global. Kemudian kita juga perlu belajar dan mengembangkan wawasan kita menggunakan bahasa asing, menggunakan konferensi internasional misalnya, dan lain sebagainya. Kemudian, beberapa contoh kasus penggunaan komunikasi bahasa asing yang digunakan adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan wisatawan asing. Tidak mungkin kita menggunakan bahasa Indonesia kepada mereka untuk menjelaskan budaya dan tradisi kita, untuk menjelaskan bagaimana kekayaan dari negara Indonesia. Tentu saja kita perlu menjelaskannya menggunakan bahasa asing, begitu. Dalam hal ini berarti bahasa Indonesia sendiri dalam konteks ini tentunya hanyalah sebuah cara kita berkomunikasi, hanya menjadi alat komunikasi, bukan menjadi tolak ukur moral atau rasa kebanggaan kita kepada Indonesia. Selagi seorang individu itu dapat menunjukkan bagaimana ia berkontribusi kepada bangsa Indonesia, tentu itu tidak
tidak berarti bahwa menggunakan bahasa asing dapat menuturkan atau menurunkan rasa nasionalismenya kepada bangsa Indonesia. Dengan demikian, kami tim oposisi menolak mosi ini. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada pembicara pertama dari tim kontra. Sekarang kita lanjutkan kepada pembicara kedua dari tim pro afirmasi untuk menyampaikan argumennya. Waktu Anda 5 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Para yang terhormat, para hadirin, izinkan saya memulai dengan menyampaikan bahwa inisiatif kita pada hari ini berangkat dari kesadaran akan pentingnya menjaga jati diri bangsa melalui bahasa yang kita gunakan setiap hari. Terima kasih juga kepada tim oposisi. Namun, perlu kami tegaskan bahwa argumen yang disampaikan oleh tim oposisi belum sepenuhnya menyentuh inti permasalahan yang kami bahas hari ini. Mereka hanya menyorot contoh komunikasi dengan wisatawan asing. Padahal komunikasi seperti itu bukanlah komunikasi sehari-hari, melainkan hanya terjadi sewaktu-waktu. Kami ingin mengingatkan kembali bahwa yang dimaksud dalam mosi ini adalah penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari, bukan dalam konteks khusus seperti berinteraksi dengan turis atau kegiatan internasional. Hadirin yang kami hormati, mari kita lihat dari aspek hukum terlebih dahulu. Dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 jelas disebut bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Hal ini menandakan bahwa menggunakan bahasa Indonesia bukan hanya kewajiban, melainkan juga bentuk penghormatan terhadap jati diri dan kedaulatan bangsa. Namun, dalam realitanya banyak dari kita yang justru lebih sering menggunakan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari, bahkan ketika tidak diperlukan. Padahal, tidak ada satupun peraturan yang melarang kita untuk menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena itu, sudah seharusnya kita melakukan amanat konstitusi ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Selanjutnya dari aspek pendidikan, kita tahu bahwa seseorang bisa karena terbiasa. Jika sejak dini pelajar dibiasakan menggunakan bahasa asing dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, maka lambat laun mereka akan kehilangan kebiasaan dan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Akibatnya, rasa nasionalisme pun akan berkurang. Sebaliknya, jika kita membiasakan diri menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, maka secara tidak langsung kita sedang menanamkan rasa cinta tanah air serta menghargai warisan budaya bangsa. Hadirin yang kami hormati, kita tentu sering melihat fenomena di mana seseorang yang menggunakan bahasa asing dalam percakapan sehari-hari dianggap lebih keren atau berintelektual tinggi. Padahal, ukuran kecerdasan dan kewibawaan seseorang tidak diukur dari seberapa sering ia menggunakan bahasa asing, melainkan dari bagaimana ia menghargai bahasanya sendiri. Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dapat mengurangi rasa nasionalisme seseorang. Karena terlalu sering memakai bahasa asing, seseorang mulai merasa minder dengan bahasa sendiri. Hal ini membuat generasi muda kehilangan rasa bangga terhadap bangsa Indonesia. Akibatnya, nasionalisme melemah karena bahasa adalah identitas bangsa. Oleh karena itu, kami dengan tegas menyatakan bahwa bahasa menunjukkan jati diri bangsa dan sudah seharusnya kita menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu dan kebangsaan nasional. Terima kasih. Terima kasih kepada pembicara kedua dari Sipro. Selanjutnya dipersilakan kepada pembicara kedua dari tim kontra untuk menanggapi serta menyampaikan argumennya. Waktu Anda 5 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator dan hadirin sekalian. Izinkan saya melanjutkan argumen dari tim kontra. Sebelumnya, dari tim pro menyatakan bahwa penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari dapat menurunkan rasa nasionalisme. Namun, kami menilai bahwa argumen tersebut terlalu menyederhanakan persoalan mengenai nasionalisme dan tidak memperhatikan konteks perkembangan global saat ini. Yang pertama, terkait aspek hukum. Tim pro mengutip pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Kami menghargai hal tersebut sebagai dasar identitas bangsa. Namun, perlu dipahami bahwa ketentuan itu mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam konteks kenegaraan dan pemerintahan. Tidak ada aturan yang melarang masyarakat menggunakan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari. Artinya, penggunaan bahasa asing bukan tindakan yang bertentangan dengan konstitusi selama bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa pemersatu nasional. Kedua, mengenai aspek pendidikan.
Tim Pro menyampaikan bahwa penggunaan bahasa asing dapat menurunkan rasa bangga terhadap bahasa Indonesia. Kami berpendapat sebaliknya, pembelajaran dan penggunaan bahasa asing justru memperluas wawasan pelajar, meningkatkan kompetensi global, serta membuka akses terhadap ilmu pengetahuan yang sebagian besar bersumber dari dunia internasional. Penggunaan bahasa asing tidak serta-merta menghilangkan kecintaan terhadap bangsa sendiri. Banyak pelajar yang menguasai bahasa asing tetapi tetap menjunjung tinggi dan menggunakan bahasa Indonesia dalam konteks formal maupun budaya. Ketiga, mengenai fenomena sosial anak muda, Tim Pro menganggap bahwa penggunaan bahasa asing untuk terlihat modern merupakan pertanda menurunnya nasionalisme. Namun, rasa cinta tanah air tidak dapat diukur hanya dari pilihan kosakata. Nasionalisme bersikap sikap dan tindakan. Seorang pemuda yang berprestasi di kancah internasional dan membawa nama baik Indonesia jauh lebih menunjukkan nasionalisme meskipun ia berkomunikasi dengan bahasa asing. Sehingga dengan demikian, penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari tidak otomatis meruntuhkan nasionalisme. Bahasa asing berfungsi sebagai jembatan interaksi global, sedangkan bahasa Indonesia tetap menjadi identitas utama bangsa. Kesimpulannya, bahasa asing bukanlah ancaman bagi nasionalisme. Yang terpenting adalah bagaimana kita tetap memelihara bahasa Indonesia di tengah arus globalisasi, sekaligus memanfaatkan bahasa asing sebagai alat kemajuan bangsa. Terima kasih. Terima kasih atas argumennya. Berikutnya kita berikan kesempatan kepada pembicara ketiga dari Tim Pro untuk menyampaikan tanggapan dan kesimpulan dari tim mereka. Waktu Anda 5 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Negara yang kuat adalah negara yang cinta dengan bahasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Para hadirin yang terhormat, tim kontra yang kami hargai, dan tim pro yang saya banggakan. Sebelum kami menyampaikan kesimpulan, izinkan kami untuk kembali menyanggah pembicaraan 1 dan 2 dari tim kontra. Tim kontra menyatakan bahwa penggunaan bahasa asing tidak mengurangi rasa nasionalisme. Pada faktanya, hal itu sudah memiliki dampak pada tidak pahaman kepada orang yang kita ajak berkomunikasi. Dan selanjutnya, kami yakin dan percaya bahwa apabila kita sering menggunakan bahasa asing, walaupun itu hanya sepatah atau 2 patah kata, maka lambat laun perasaan memiliki bahasa Indonesia akan pudar. Dan menggunakan bahasa asing itu akan menimbulkan kontradiktif karena tim oposisi yang lebih mempercayai bahasa asing daripada bahasa Indonesia itu sendiri. Selanjutnya, saya akan kembali menjelaskan argumen dari pembicara 1 dan 2 dari tim kami, yaitu menggunakan bahasa asing dapat menggeser eksistensi bahasa Indonesia. Hal ini didasari dengan anggapan bahwa akan menjadi keren apabila menggunakan bahasa dari negara luar. Hal ini berimpas dengan tergesernya eksistensi bahasa Indonesia sendiri. Selanjutnya, penggunaan bahasa asing juga dapat menimbulkan suatu masalah yang dikarenakan bangkitnya era globalisasi. Dan juga pada akhirnya pun bahasa Indonesia adalah identitas bangsa Indonesia. Maksudnya, bahasa Indonesia adalah satu ciri khas dari bangsa Indonesia. Hal ini sudah dijelaskan dalam pasal 36 Undang-Undang 1945, yaitu bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Dan juga para remaja pada masa ini percaya dan yakin bahwa akan terlihat seperti orang yang intelektual, akan terlihat seperti orang yang kreatif, dan juga akan terlihat seperti orang yang memiliki wawasan jika mereka menggunakan bahasa asing. Mereka menggunakan bahasa asing sehingga bahkan mereka juga lupa artinya dalam bahasa Indonesia itu sendiri. Para hadirin yang terhormat, kita seharusnya mempertahankan eksistensi bahasa Indonesia. Kami dari tim pro mengambil kesimpulan bahwa penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari dapat mengurangi rasa nasionalisme seseorang. Dan juga kembali kami tegaskan bahwa mosi pada hari ini akan tetap kokoh di akhir perdebatan. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada pembicara ketiga dari tim pro. Kini saatnya kita mendengarkan pembicara ketiga dari tim kontra untuk memberikan tanggapan dan penutup dari pihaknya. Waktu Anda 5 menit, dimulai dari sekarang. Cintai bahasa Indonesia, kuasai bahasa asing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderator yang terhormat serta hadirin yang saya banggakan, kita semua telah mendengarkan penjelasan yang baik dari pembicara pertama dan kedua
tim oposisi kami yang menanggapi mosi penggunaan bahasa asing dalam komunikasi menunjukkan kurangnya rasa nasionalisme seseorang. Kami dari tim kontra dengan tegas menyatakan tidak setuju terhadap hasil tersebut. Sebelum saya memasuki poin-poin penting serta garis besar yang nantinya akan kita tarik kesimpulannya, izinkan saya pembicara ketiga dari tim kontra menyampaikan beberapa sanggahan terhadap argumen yang telah disampaikan oleh pembicara kedua dan ketiga dari tim pro. Pertama, pembicara kedua dari tim pro mengatakan bahwa penggunaan bahasa asing di Indonesia sangat tidak sinkron. Namun, pada kenyataannya, dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, baik di lingkungan formal maupun non-formal, penggunaan bahasa asing sudah menjadi hal yang sangat wajar, terutama di kalangan pelajar dan akademisi. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan bahasa asing bukan hanya soal menjadi keren, namun bagaimana seseorang meningkatkan peluang untuk belajar menggunakan bahasa asing. Hal ini bahkan telah diajarkan secara resmi dalam kurikulum pendidikan nasional. Apakah kita akan memungkiri kurikulum yang telah ditentukan oleh pemerintah? Tentu saja tidak. Sebagai warga negara yang baik, kita harus menaati peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, terlebih lagi jika hal tersebut berkaitan dengan kurikulum pendidikan di Indonesia. Kedua, menanggapi pernyataan pembicara ketiga dari tim pro, memang benar bahasa Indonesia termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 36 yang berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Akan tetapi perlu diketahui pula bahwa bahasa asing juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 yang menyebutkan bahwa bahasa asing berkedudukan sejajar dengan bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Inilah poin penting yang menjadi sanggahan kami terhadap pro dalam mosi kali ini. Selanjutnya, izinkan saya menyampaikan beberapa poin dari tim kontra. Pertama, penggunaan bahasa asing tidak mengurangi rasa nasionalisme. Justru sebaliknya, dengan menguasai bahasa asing, kita memperluas wawasan, menambah ilmu pengetahuan, dan meningkatkan kualitas generasi penerus bangsa yang berpikiran modern serta mampu bersaing di tingkat global. Kedua, kita saat ini hidup di era globalisasi, di mana interaksi antar negara menjadi hal yang tidak terhindarkan. Oleh karena itu, kemampuan berbahasa asing sangat dibutuhkan. Namun tentu saja bahasa Indonesia tetap harus kita utamakan sebagai bahasa pemersatu bangsa. Sementara bahasa asing digunakan sebagai sarana penyetaraan dan komunikasi internasional. Ketiga, penguasaan bahasa asing merupakan ciri masyarakat modern. Kita adalah masyarakat yang tidak boleh tertinggal oleh perkembangan zaman. Dengan menguasai bahasa asing, kita dapat memperluas relasi, meningkatkan daya saing, serta berkontribusi dalam dunia global tanpa mengurangi kecintaan kita terhadap bahasa Indonesia. Sebagai penutup, penggunaan bahasa asing dalam komunikasi sehari-hari bukan berarti mengabaikan bahasa Indonesia, melainkan merupakan bentuk adaptasi terhadap tuntutan globalisasi dengan tetap menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kini kita memasuki sesi penutup atau closing statement. Masing-masing tim akan diberikan kesempatan untuk memberikan pernyataan terakhir yang merangkum keunggulan argumen tim mereka. Pertama, kami persilakan pembicara penutup dari tim kontra untuk menyampaikan pernyataan penutupnya. Waktu Anda 3 menit. Dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan saya untuk berbicara kembali. Perkenalkan, saya Najma Fuza selaku pembicara penutup dari tim kontra. Pertama-tama, mari kita lihat kembali berbagai macam argumentasi yang telah diutarakan oleh tim pro maupun tim kontra. Jika kita akumulasikan seluruh pendapat yang telah disampaikan, jelas bahwa argumentasi dari tim kami yaitu tim kontra jauh lebih kuat dan relevan dibandingkan dengan apa yang disampaikan oleh tim pro. Mengapa saya mengatakan demikian? Karena pada dasarnya inti dari semua argumen tim pro hanya mengarah pada satu hal, yaitu bahwa penggunaan bahasa asing dalam kehidupan sehari-hari dianggap dapat melemahkan nasionalisme dan rasa cinta terhadap bahasa Indonesia. Mereka beranggapan bahwa jika seseorang sering menggunakan bahasa asing, maka ia akan meninggalkan identitas kebangsaannya. Namun, sejak awal, kami dari tim kontra telah menegaskan bahwa penggunaan bahasa asing, misalnya bahasa Inggris, dalam percakapan sehari-hari bukanlah tindakan yang otomatis menghilangkan nasionalisme, selama digunakan sesuai kaidah bahasa yang tepat dan tidak merusak struktur bahasa Indonesia. Maka penggunaan bahasa asing justru dapat menjadi bukti kemampuan berbahasa yang baik, serta dapat memperluas wawasan seseorang.
Selain itu, dari pembicara ketiga dari tim pro masih mengulangi argumen yang sama tanpa memberikan bukti nyata bahwa penggunaan bahasa asing benar-benar membuat seorang tidak mencintai bahasa Indonesia. Justru kami telah menunjukkan bahwa kecakapan berbahasa asing dapat hadir berdampingan dengan rasa bangga terhadap bahasa nasional. Sekian. Ya, terima kasih atas pernyataannya. Selanjutnya kami persilahkan pembicara penutup dari tim pro untuk memberikan kesimpulan akhir dari tim afirmasi. Waktu Anda 3 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada moderator. Kembali saya berdiri memberikan titik temu perdebatan, mengevaluasi jalannya perdebatan, dan memberikan keunggulan dari tim pemerintah serta kekurangan pada tim oposisi. Saya mendapatkan titik temu dari perdebatan kali ini. Negara Indonesia sebagai satu di antara negara yang menerima dengan baik arus globalisasi harus memposisikan dirinya agar bisa mempertahankan bahasa yang dimiliki agar tidak diambil oleh negara lain atau tidak hilang karena arus globalisasi. Kemudian saya akan memberikan keunggulan dari tim pro dan kekurangan pada tim oposisi. Ketika kita melihat dalam perdebatan kali ini, yaitu tim pro dan tim oposisi sama-sama mempertahankan argumen yang mereka paparkan, namun ada sedikit kontradiksi dalam penyampaian argumen. Mengapa demikian? Tim oposisi tidak dapat mengikuti parameter yang kami tetapkan. Padahal sebenarnya parameter itu adalah hak mutlak dari tim pro atau pemerintah. Namun mungkin tim oposisi tidak relevan sehingga mereka sama sekali tidak menyentuh argumen yang kami paparkan. Tim pemerintah pada perdebatan kali ini mampu memaparkan seperti apa yang diinginkan oleh tim oposisi. Dengan sangat jelas, tim pemerintah mengatakan tingkat kebahasaan yang digunakan dalam komunikasi sehari-hari sesedikit apapun, sesederhana apapun dari kata per kata yang menjadi sebuah kalimat, dari situlah rasa nasionalisme atau rasa cinta tanah air seseorang dapat pudar atau luntur. Namun berbanding terbalik dengan tim oposisi, mereka tidak memaparkan atau tidak menyelesaikan solusi seperti apa yang mereka inginkan, seperti apa mereka ingin menggunakan bahasa asing sehingga bahasa asing tersebut tidak bisa melenturkan rasa nasionalisme bangsa. Tim pemerintahlah yang bisa memberikan solusi yang valid dan relevan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada tim pro. Baik hadirin yang berbahagia, seluruh sesi debat telah selesai dilaksanakan. Kita telah mendengar argumen-argumen yang menarik dari kedua tim, baik tim kontra ataupun tim pro, yang sama-sama berupaya mempertahankan pandangan mereka yang logis dan rasional. Kini mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk kedua tim. Sementara itu, saya sebagai moderator, saya Ram Sabri Pohan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.